Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah atas iradah, inayah, taufiknya Allah. Kita bisa menunaikan satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah, berdiam diri di majelis ilmu hingga tiba salat isya selanjutnya, meraih apa yang dijanjikan oleh Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laylah. Begitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, yang salat isya berjamaah bagaikan orang mendirikan qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi jama'atin faka'annama qama al-lailah kullaha. Kalau salat subuh itu sebanding dengan qiyamul lail satu malam penuh. Kenapa ini jamaah kaum muslimin perlu kembali kita memotivasi jamaah untuk berjamaah atas beragam musibah, ujian dan cobaan yang hari ini kita lalui. Tapi banyak saudara kita di luar sana yang justru belum tergerak hatinya untuk berjamaah. Ramugri kami penuh kafiro, salat luput, jamaah luput. Kita tidak tahu apa yang harusnya bagi Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita peringatan daripada peringatan-peringatan ayat-ayat Allah Al-Qauniyah yang hari ini kita lalui dan kita rasakan. A'zamallahu ajrana wa Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Mudah-mudahan mereka yang teruji Allah tetapkan untuk mereka kebaikan dari pahala yang besar di sisinya Allah, dan Allah ganti terhadap apa yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik dari sisi Allah Rabbul Alamin. Begitu doa yang diajarkan oleh Habib kita baginda Rasulullah kepada Ummu Salamah. Padahal dalam keyakinan hati Ummu Salamah tidak ada yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Tapi ketika doa itu terucap, keajaiban Allah, istijabahnya Allah,
maha besar dari segalanya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini kajian pertama kita setelah beberapa minggu kita berhenti atas kondisi yang sedang menimpa kita dan juga saudara-saudara muslim kita di provinsi yang kita cintai ini. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab atau kutub kecil, buku kecil yang kami namakan dengan Ummahatul Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab, hadis-hadis induk dari petunjuk penghulu terkasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan ibadah ringkas kita, muamalah ringkas kita, dan juga fikih munakahat dan fikih jinayah kita, sehingga kita betul-betul memahami petunjuk Habib kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kali jamaah kaum muslimin, kita menyempurnakan kitab At-Taharah, yaitu dengan hadis Asma bintu Syaklin yang bertanya tentang bagaimana cara mandi wanita haid. Saya rasa hadisnya sudah kita sempurnakan penjabaran dan penjelasannya, dan juga berkaitan dengan beberapa hukum baik tentang nifas atau tentang haid. Apa saja yang diharamkan bagi wanita dalam kondisi haid, yang boleh, yang tidak boleh, dan bagaimana seharusnya dia membedakan darah haid daripada darah-darah lain baiknya. Ini sunnatullah kata Rasul untuk putri-putrinya Hawa, datang haidnya. Kami nakisati aqlin wajhin, dengan datangnya haid ini menjadikan wanita-wanita itu kurang agamanya. Ada hal yang tidak bisa mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, terutama perihal salat. Kam min naqisati aqlin wa dinin. Dalam kondisi kedatangan haid itu, maka baginda Rasul mewasiati kita para laki-laki, iyyakum wal qawarir, kalian harus berlemah lembut dengan kaum wanita yang diibaratkan oleh Nabi seperti kaca. Saya membaca juga satu karya yang menarik itu, yang disebutkan oleh Imam As-Sajib, wa kana min hadhi wan nubli as-salafi, dari kebaikan dan kemuliaan akhlaknya generasi salaf, mereka tidak pernah menyalahkan istri mereka atas kesalahan di rumah tangga mereka. Anak salah rumah itu salafi koh sejati. Tidak salah rumah. Dan nanti jamaah salah rumah. Anda terlambat salat salah rumah. Jadi nona tidak salah PLN aja. Yang berusaha rumah saja. Itu bukan akhlak salaf, bukan hadyi salafi. Beliau mengatakan perempuan itu seperti bayang, kalau tiangnya bengkok, bayangnya bengkok. Jadi muhasabah diri kita. Ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Muhasabah diri. Bukan akhlak salaf melampiaskan kesalahan kepada istri, karena kita tahu mereka naqisatu aqlin wa dinin,
kurang akal, kurang agama. Kami naqisati aqlin wa jinnin, lakin dia yadkhulu fi jufi rajulin sharimin. Dengan segala kekurangan itu, menariknya kata baginda Rasul, tapi bisa mempengaruhi laki-laki kuat. Nyanyi ada fikir. Maka kadang-kadang muncul anekdot, memahami wanita itu butuh berjilid-jilid. Memang seperti itu adanya. Rasul saja heran. Dengan kurang akal, kurang agama, tapi mampu menembus hatinya orang paling kuat. Di tempat lain saya akan menyebutkan satu anekdot Arab yang pernah saya baca. Anekdot. Ada seorang Arab menulis itu, saya baca dan juga saya tersenyum. Butuh itu lagi itu. Dua hal paling susah di dunia, paling susah di dunianya dua buah perkara. Itu kata si penulis itu. Yang pertama paling susah itu, Anda masukkan uang orang lain dari dompet orang lain masuk kantong kita. Banyak susah dah. Yang kedua paling susah kata beliau, memasukkan isi kepala kita kepada kepala orang lain. Kalau mampu melakukan yang pertama tadi, itu bisnismen, pengusaha sukses Pak. Habis peng dari kantong gue, tambah kantongnya. Kalau mampu melakukan yang kedua, itu profesor, berarti carang tahu deh. Tapi dua hal itu bisa dilakukan oleh seorang istri. Ada tak petubi peng, hana tak teh, punya pegah tepati. Tapi akhlak salaf, kembali kita sebutkan, tidak menyalahkan wanita. Itu esensi dari belajar fikih haid. Itu nilai penting dari memahami fikih atau kitabul haid. Di situ kurang, dan tapi di situ lebihnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Ini jauh lebih penting lagi. Semua hadis yang kita bacakan itu hakikatnya hanya untuk menjawab satu syarat sahnya salat, bersuci. Kalau begitu ratusan hadis tentang bersuci, maka Anda tidak perlu bertanya bagaimana pentingnya salat. Untuk satu syarat saja, Pak. Satu syarat sahnya salat, bersuci. Ada 8 syarat. Bersuci itu saja ratusan hadis. Kitab as-salah. Ini kalau sudah hadir jangan nejak tapi nejak rukuk, hana nejak sujud. Saya kalau ke Brunei itu ada satu masjid yang kamu rompok dum kaimat aja loh. Ustaz, kamu sujud kan kaimat. Yang kehantam nejali. Mantanya di sini insyaallah kita kaji hadis satu per hadis. Bagaimana Rasul salat. Amududdin, tiang agama kita salat. Menyahna salat hana liju. Dan kita melihat generasi kita di luar apa? Bukan generasi, bahkan orang tua katanya dulu. Salat tidak ada, jamaah apalagi. Ini apa yang kita harap dari kaum muslimin yang dia tidak punya hubungan dengan Rabbnya. Yang yang tepu salah kamu ya Allah, dosa kamu ya Allah. Hanya kejauh, banyak kejauh, Allah. Salat, kita as-salat, bukan kewajiban. Salat itu bukan beban yang ada di pundak kita. Salat
Tapi itu solusi hidup. Solusi hidup, bukan kewajiban, Pak. Kita nggak mau dengan kewajiban, ya, wajib loh, payah kemayang loh. Tapi itu kebutuhan, solusi hidup. Dan seorang jamaah bertanya, Ustaz Muhajir, tolong sampaikan ke saya kenapa saya harus salat. Kejit harus dong semayang. Saya bisa memahami itu pertanyaan orang awam bisa. Tapi dia mencari urgensi alasan kenapa harus salat. Saya sebalik mengatakan, yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau enggak ada salat saya bagaimana? Menyahana syariat salat kiban. Coba bayangkan ya, Anda punya kebiasaan menjaga satu sunnah misalnya. Tiba-tiba Anda lupa melakukan sunnah itu, bagaimana hari Anda? Anda mengamalkan. Kalau Anda, maaf cakap, Anda kurang sekali. Yang Anda jaga cuma 5 waktu. Tapi satu kali Anda lupa, satu salat. Kiban roya. Anda mengamalkan. Saya bertanya pada diri saya, menyahana salat kiban dulu. Kalau syariat salat itu tidak ada, bagaimana kita hidup, Pak? Bisa tenang, bisa damai hati kita? Enggak mungkin. Salat itu segalanya. Ini kita sampaikan untuk saudara-saudara kita di luar sana. Yang di dalam si urun jaga mayang, yang kenang dia tapi urun jauh masjid, Pak. Yang anak jantung kenang dia. Tapi kita sampaikan, salat amunuddin, tiang agama. Enggak ada ini, enggak ada tiang. Tanpa salat tidak ada tiang agama. Wa'mur ahlaka bis-salat. Rasul ketika mengeluh kepada Rabbnya, rupanya Allah perintahkan, wahai Muhammad, perintahkan istrimu untuk wastabir alaiha, kamu sabar. Menyampaikan dan mengajarkan itu, kamu harus sabar. Ini salat. Kalau keutamaannya mungkin tidak perlu saya sebutkan. Hadisnya banyak dari baginda Rasul. Ayat Quran banyak sekali. Kalau bisa dijabarkan, sebenarnya cukup untuk umat ini hari ini satu saja materi kurikulumnya, salat. Lain hadapi belajar, Pak. Salat mana? Lagi gayu kubur salat. Umat ini umat yang baik. Salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman kalau mereka salat, mereka khusyuk, hatinya hadir. Apa yang terjadi kalau dia khusyuk? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dia menjadi sosok yang fokus, sosok yang punya target. Kehidupannya itu semuanya produktivitas. Lahir hal-hal besar di tangannya. Itu orang salat dengan khusyuk. Anil lagwi mu'ridun. Kalau perkara yang sia-sia, mereka berpaling. Jadi khusyuk salat itu penting. Di tengah umat kita yang miskin produktivitas, hana produktif. Pas solusinya kata Allah, khusyuk salat. Sekarang anak kita tidak mendidik dengan salat, Pak. Lahir di belakang kita anak yang tidak khusyuk. Betul nggak? Kita lihat generasi, dah kalah. Pernah saya lihat itu anak yang sedang disuapkan makan, sedang makan dia. Karena ya Nabi di mak ditampik mat HP ke penonton. Yang lain tiba jumpa. Enggak fokus. Enggak khusyuk. Fokus itu khusyuk. Kalau khusyuk dalam salat terbawa, Pak.
Jangankan anak kecil hari ini, kita yang dewasa, kita para pegawai itu, anak khusyuk tak kerja apa, anak fokus tak kerja apa, karena memang terbawa. Maka kata Allah, anil lagwi mu'ridun. Kalau mereka khusyuk dalam salatnya, perkara sia-sia itu hilang tadi. Yang lahir produktivitas. Kok bisa kita jumpai orang umur berapa? Syekh Hakim Al-Hakami rahimahullah umur 36 tahun wafat, tapi buku lebih tertubuh tulis. Imam At-Tabari umur 80 sekian wafat, berumur. Tapi kalau kita bagi karyanya itu, dari semenjak hari beliau lahir itu beliau menulis 5 halaman buku dari balai, kita bagi. Kita akumulasi umurnya dengan jumlah karyanya itu, per hari beliau tulis 5 halaman. Begitu produktivitas kaum muslimin. Orangnya sabuh but handil. Tapi pegang KTP macam seminggu handil. Khusyuk hilang. Anil lagwi bukan mu'ridun, berpaling dari hal sia-sia, tapi mukbilun, menghadap perkara yang sia-sia. Habis dengan perkara sia. Itu faktor salat. Maka kalau kita lihat Al-Quranul Karim, itu salat segala. Tanha anil fahsya wal munkar. Satu-satunya jalan hidayat itu kata Allah dalam Quran surat Al-Hajj, itu salat yang khusyuk. Jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan ilmu, ya, jalan produktivitas tadi kita sebutkan, itu semuanya dari salat. Ini perkara penting jamaah kaum muslimin. Bukan cuma kita pelajari gerakan-gerakannya saja, zikir-zikirnya saja, tapi ada esensi besar di belakang syariah salat. Maka itu tiang kata Rasul. Besok di hari kiamat pun dalam hadis Al-Bukhari, ketika amal hamba itu dihisab, Allah cuma mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, coba perhatikan bagaimana salat, ibadah salat. In saluhat saluha sa'iru a'malihi, wa in fasudat fasuda sa'iru a'malihi. Kalau salatnya baik, yang lain baik. Kalau salatnya buruk, lain nak pilih kirali juga. Tapi itu salat rusak. Kalau salatnya kurang, Allah perintahkan Jibril, coba lihat sunnahnya. Ya, wan nawafil tujbir al-fara'id. Nafilah yang sunnah itu menutupi lobang-lobang kekurangan faraid. Tapi kalau salat kita sempurna, itu bisa kita amalkan hadis Abu Hurairah ketika datang si A'rabi Badui itu datang ke Rasul, mengatakan, ya Rasul, apa yang Allah wajibkan atasmu? Rasul cuma mengatakan syahadah alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamus salat, wa sumu syahra, sumu syahr Ramadan, puasa Ramadan. Halalkan yang halal, haramkan yang haram. Dia bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah aku lakukan itu dan tidak sedikit pun aku tambah. Mana yang sunnah-sunnah apa? Lung jaganya kan. La azidu wa la anqusu an dzalika syai'. Tapi tidak aku kurangi sedikit pun. Adkhulul jannah. Apa aku bisa masuk syurga? Rasul tidak bisa. Ketika dia berpaling, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, dakhalal jannata in salat. Kalau dia jujur dengan apa yang dia sebutkan, maka dia masuk syurga. Tapi kita enggak mampu menjaga itu, Pak. Salat fardhiyah dengan sempurna, tanpa celah, tanpa kurang. Anda bisa tidak melakukan nawafil. Tapi kata para ulama, kita menjabarkan hadis itu mengatakan tidak mungkin orang yang menjaga salat fardu dengan baik
dia akan meninggalkan yang sunnah. Mungkin dah kepegah lagi yang mungkin. Nah, kalau kita sudah menjaga fardu dengan baik, pasti fardu itu meminta ta'ah, barid ila ta'ah. Ta'ah, kebaikan itu pos yang membawa, itu pos mengantar kepada kebaikan yang lain. Salat ini jamaah kaum muslimin, hirsus sahabat, bagaimana para sahabat baginda Rasul serius tentang belajar salat. Kalau kita baca hadis Barak ibnu Azib dalam Sahih Muslim, ramaqtu salatan Nabi. Ar-ramku itu apa arti ramku? Ramku itu melihat dengan detail. Tengah Nabi salat, beliau melihat Rasul salat dengan detail. Panjang pendeknya dilihat, bagaimana berdirinya. Itu Barak ibnu Azib. Dan itu bukan cuma satu beliau yang melakukan, banyak sahabat Rasul melakukan seperti itu. Pengamalan terhadap perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Ramak ar-rabku. Ramku itu melihat, bukan sebatas observasi mulahadhah, tapi melihat dengan teliti. Sehingga beliau mengatakan, kalau kalian mau melihat bagaimana Rasul salat, maka lihatlah aku salat. Kesembahyang itu contoh kepada generasi tabi'in. Lihat bagaimana aku salat. Kemudian dia memanjangkan berdirinya, menyamakan rukuk dengan sujudnya, dan juga dengan duduk di antara dua sujud. Itu sama durasinya. Memanjangkan tasyahud akhirnya. Kemudian beliau mengatakan, begitu aku melihat Rasulullah salat. Hadis Malik ibn al-Huwairis, beliau datang dari kampung halamannya hanya untuk melihat bagaimana Rasul salat. Kekalan detik Rasul salat, seperti apa Rasul salat. Ini kewajiban kita, jemaah. Kewajiban kita memastikan semua gerakan dan ucapan salat kita itu punya petunjuk dari baginda Rasulullah. Harus tahu kita, ini ada petunjuknya. Kenapa anda angkat tangan seperti ini? Saya dapat petunjuknya. Kenapa jari anda cuma berdiri seperti ini? Saya ada dapat petunjuk dari baginda Rasul. Kenapa anda melingkarkan atau merapatkan posisi tanganmu atau jarimu? Semua kita tahu itu Rasul melakukan. Hadisnya sahih, hadisnya kuat. Enggak ada perselisihan para ulama dalam hal itu. Karena hadisnya jelas, yang bisa dipahami dengan mudah oleh kaum muslimin, bahkan dari kalangan awam kaum muslimin. Kecuali hal-hal terperinci lain, bukan itu yang kita bicarakan. Turun tangan dulu atau lutut dulu, bukan itu. Tapi semua penjabaran salat Nabi itu di antara keajaibannya, itu bisa dipahami bahkan oleh orang awam. Sejatinya pembahasan tata cara salat itu bukan ranah untuk ditaklid. Sampai itu tingkat cara taklid lah ya Pak. Teman dumtah awam ni. Kijit sujud lagi nya, lagi nya purna. Kijit lagi yang taklid, lagi nya purna. Jadi taklid semua kondisi kita, bahkan salat Pak. Untuk memahami cara salatnya Nabi, bahkan kita tidak butuh ilmu-ilmu pengantar yang dalam, kecuali untuk ranah-ranah khilafiyah, pembahasan-pembahasan terperinci yang kecil lain. Pembahasan besarnya itu bisa kita tiru. Rasul angkat tangan seperti ini, Rasul itu mudah sekali. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan salat kita itu bisa kita bertanggungjawab.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-salat, salat itu secara bahasa artinya doa. Doa. Satu dari sekian arti salat. Selama ini kita tahu salat itu ya doa. Fa inna salataka sakanun lahum, kata Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat, menyucikan mereka, membersihkan mereka. Fasalli alaihim, maka salatlah kamu untuk mereka. Maksudnya berdoa. So yang jauh dekat dan berdoa ke orangnya. Fa inna salat wa inna salataka sakanun lahum. Salatmu untuk mereka itu ketenangan. Salatmu ini maksudnya doa. Kita berselawat kepada baginda Rasul. Salawat itu plural atau jamak dari salat, yaitu berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi, bersalat. Kalau dari Allah itu pujian. Kalau dari malaikat itu istighfar, doa. Dari kita untuk Nabi itu doa. Ini jamaah kaum muslimin. Di antara arti salat secara bahasa artinya as-silah, hubungan. Kalau kita katakan salat itu berasal dari kata as-silah, hubungan. Itu hubungan vertikal ke atas, dari kita ke Allah Rabbul Alamin. Kalau hubungan ke atasnya bagus, maka hubungan horizontalnya itu bagus, ke bawahnya bagus. Nanti coba baca Quran surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu kenapa tidak kamu lihat orang yang mendustakan agama? Coba lihat ya. Allah mengatakan apa? Kenapa mereka bermasalah? Yada'ul yatim, membiarkan anak yatim, menghardi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak menggerakkan orang-orang untuk memberikan makan kepada kaum fakir miskin. Kenapa dia punya masalah dengan makhluk Allah? Apa kata Allah? Wailul lil musallin. Karena sebenarnya sejatinya mereka punya masalah dengan Allah, tidak ada hubungan dengan Allah. Maka kalau hubungan ke atasnya bagus, itu ke bawahnya itu bagus. Karena sejatinya dalam hadis Jibril itu yang menyebutkan baginda Rasul menceritakan, Allah itu kalau menyukai seorang hamba memanggil Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, aku suka hamba ini. Maka kamu harus menyukainya. Maka Jibril memanggil penduduk langit berseru untuk mencintai si hamba itu. Kemudian hamba itu ditetapkan kabul, diterima di bumi. So yang katanya mandum pegah God kayak God. Kiban si fulan God, kiban si fulan God. Itu kabul yang Allah tetapkan, Pak. Hubungan ini Pak yang jangan bermasalah. Salat. Di antara arti salat itu secara bahasa Arab, salat bisa berarti takwim, meluruskan, tak tepat. Maka tadi saya menyebutkan di awal mukadimah, kalau kondisi kita saat ini itu sebenarnya solusinya cuma salat. Payah tak tepat dan tak tepat dengan salat. Nah ini jadi refleksi dan juga muhasabah diri kita, bagaimana sejatinya dan seharusnya kita melakukan salat. Kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa yang tertulis kitab Yahudi, salat itu salut. Salut itu artinya tempat ibadah. Rupanya kata salat itu
bukan kata yang asing bagi umat-umat ahli kitab sebelumnya. Berbeda bahasa mereka, walaupun mereka tidak menggunakan bahasa Arab, kitab suci mereka bukan berbahasa Arab, tapi kata salat itu bukan kata yang asing. Ini salat. Definisi syariat untuk salat, apa arti salat? Salat itu ibadah yang khusus dengan akwal, ucapan-ucapan, dikir-dikir, perkataan-perkataan yang khusus, dan juga dengan perbuatan yang khusus, gerakannya khusus. Haji taubah, mulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah salat. Yang penting kita garis bawah itu khusus tadi, Pak. Ini ibadahnya khusus. Zikir di dalamnya juga khusus. Gerakannya semuanya khusus. Berarti itu tidak ada ranah hamba untuk bisa merubah salat. Tambah zikir baca, tambah Sayyiduna Jid bak salawat. Khusus tidak zikir salat. Kalau saya tambah gerakan tertentu dalam gerakan salat saya, boleh tidak? Ibadah khusus. Jadi ketika ada satu ustaz, guru juga boleh, kalau di Timur Tengah, datang berdiskusi tentang isu Wahabi ini, saya bilang sederhananya sebenarnya caranya seperti ini. Long yang tanya Mbak Ron, yang Ron kubur betul salah. Mbak tanya long kubur. Karena yang saya lakukan ini kita sepakat, begitu adanya, Pak. Yang perlu dipertanyakan justru yang pertama, Pak. Gue pikir lagi, nyasi ustaz, nyasi lagi nyolong semayang lagi nyoba. Nabi pernah lagi ron tamah baca nyolong, ada pun tanya Pak, si tamah aja. Anda sepakat yang saya lakukan itu betul. Rupanya cara yang kebalik teman katanya. Yang saya permasalahkan, Ustaz, bukan itu, tapi kenapa antum menyalahkan kami? Nanti kacara ron bukan. Nah, pergi benar. Tibenan rupanya ketambung. Yang kita lakukan itu hakikatnya cuma apa yang disuruh. Kalau kita definisikan salat, kita definisikan itu gerakan yang khusus, zikir yang khusus, dalam bentuk ibadah khusus antara kita dengan Allah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Segala kekhususan itu, itulah namanya ibadah mahdhah, murni. Ibadah ada dua jenis, Pak. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu murni, Pak. Hana getanya pu pendapat ron, Pak, ana pilih pendapat. Lagi gayu je kubucu, ubudiyah khalisah. Ubudiyah tunduk patuh secara sempurna. Hana payah bi pendapat, hana payah temiki, Pak. Pu yang gayu kubucu. Kejit leboh rakaat, kejit boh rakaat. Kalau kita belajar dalam fikih tasawufnya, kita dapati itu kenapa harus 3 rakaat, kenapa 4 rakaat, Pak. Kejit subuh 2 rakaat. Padahal kalau logika saya sederhana, subuh kita bangun dari tidur yang panjang, semangat kita apa? Tak gayu 50 pihyu. Temannya Isya nyejit bebuk boh, itu logika kita. Tapi bukan seperti itu adanya ibadah mahdhah. Kadang-kala saudara kita di luar sepakat salat itu ibadah mahdhah. Contoh ibadah mahdhah, langsung menjawab salat. Lihat kan kita mahdhah juga. Padahal ibadah mahdhah tadi murni kita terima dari Allah. Enggak ada alasan, enggak ada taklil kalau bahasa fikihnya, enggak ada kita cari
Kenapa? Kenapa? Itu ubudiyah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dengan hadis pertama, itu faslun fil khusyuk. Khusyuk. Kalau kita nasihati di luar yang belum salat, nusmaya. Tapi yang sudah salat, salatlah dengan khusyuk. Apa arti salat tanpa khusyuk? Hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Hasan, cucunya baginda Rasul, kalau beliau berwudu, itu mukanya pucat. Kau getih sembahyang, kau pucat wajah. Murid-muridnya atau sahabatnya bertanya, wa mahamalaka isfarra wajhu, pucat wajahmu. Kejut kalau wudu pucat wajah. Beliau mengatakan, bagaimana tidak pucat? Sebentar lagi kita berdiri di depan Rabbul Alamin. Kita berdiri di hadapan Allah. Gimana pucat? Negeri gubernur Mantang di malam hanteng depan. Masa ketika Allah yang memanggil kita, justru bagi kita itu biasa saja. Itu hadirkan hati, itu yang hilang dari salat kita, khusyuk. Nah, khusyuk. Semua yang kita sebutkan, ini kata Ibn Taimiyah rahimahullah, semua yang disebutkan oleh Nabi tentang keutamaan salat, tentang pahala salat, tentang fadilah salat, itu maksudnya salat yang khusyuk. Kalau salat tidak khusyuk, anak fikir pilihnya Pak. Anak mana? Karena semua yang disebutkan itu untuk salat yang khusyuk. Salat tanha anil fahsya wal munkar, salat itu dilipat gandakan pahala. Salat kita berjamaah 27 derajat atau 30 derajat. Itu semuanya untuk yang khusyuk. Kalau tidak khusyuk, kata Nabi dalam hadis, lam yurfa lahu salatuhu fawqa ra'si illa ala qadri shibrin. Salatnya cuma dinaikkan ke atas cuma satu jengkal kan. Baru satu jengkal kagak ada salat. Tidak sampai ke Allah Rabbul Alamin. Jadi khusyuk itu ruhnya salat. Menghadirkan Allah, menghadirkan hati. Ini kita perlu mengoreksi diri kita, merefleksi diri kita, bermuhasabah. Kita salat selama ini sebenarnya untuk siapa? Kiban tak salat selamanya. Kata Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan satu kisah itu tentang melatih khusyuk. Melatih khusyuk dan ikhlas, kata beliau. Ada satu ulama dari generasi tabi'in yang beliau sebutkan tanpa sanad. Ini kisah tanpa sanad. 30 tahun dia salat, tidak pernah mendapati dirinya kecuali di belakang imam. Lain lutut. Gue salat, rupanya diri selalu mendapati dirinya di belakang imam. Suatu ketika, udah 30 tahun itu, dia pergi salat, rupanya di belakang imam, di saf pertama sudah ada orang penuh, merempok saf kedua. Dia menyesalinya betul-betul dan dia malu. Malu kenapa? Rupanya ketika dia bermuhasabah dirinya itu, dia malu dengan pandangan orang-orang. Rupanya 30 tahun dia salat itu bukan untuk Allah. Kalau lego tidak ada ikhlas di dalam. Ketika dia meninggalkannya pun meninggalkan karena malu dari pandangan manusia. Kalau salat seperti itu, apa yang kita dapatkan dari Allah Rabbul Alamin? Kita lihat dari hadis Utsman ibn Affan, dihapuskan semua dosanya. Satu salat, cukup satu salat. Kalau kita salat dengan bagus, dengan khusyuknya, itu semua dosa kita sebelumnya dihapus. Illal kabair, kecuali dosa besar, harus tobat. Dihapuskan Pak.
Pernah nggak kita hadirkan hati ketika mau menghadirkan salat? Ini salatku yang menghapuskan semua dosaku sebelumnya. Dalam satu riwayat Imam Muslim, kahayatihi yawma waladathu ummuh, seperti kondisinya ketika dia baru dilahirkan. Hana dosa, nggak ada dosa. Itu cuma bisa diperoleh oleh mereka yang salat dalam kondisi khusyuk. Barakallahu fikum jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Ya, sebagai mukaddimah awal di kitab As-Salah, di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan fasal atau bab demi bab dari pembahasan kitab salat, dimulai dengan khusyuk, kiat khusyuk, dan juga tata cara salat dari takbir, baik zikir ataupun gerakan sampai salam. Dan panitia PKM masjid menjanjikan nanti Ustadz kalau sudah selesai kitab salat, kita buat kajian terbuka hari Sabtu pagi sekali, itu baru kita praktek dari awal sampai selesai pembahasan salat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jadikan ini sebagai amal saleh dan pemberat timbangan amal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.